Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema ruang lingkup total quality management dan konsep total quality management yang diampu oleh Bapak Hanafi Hadi Susanto, SHI ME. Saya beranggotakan yang pertama Dimas Aryo Prayoga dengan NIM 419049 dan Dira Ferdi Dika Gustian 41900057. Secara Total Quality Management atau TQM, pengembangan konsep TQM mulai diperkenalkan dalam dunia industri pasca Perang Dunia yang Kedua, namun gagasan dasarnya sudah jauh dikembangkan oleh Frederick Taylor yang dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah di tahun 1920-an. Kemudian pada tahun 1950, secara gencar Jepang mengembangkan TQM untuk memperbaiki dan membangkitkan perekonomiannya setelah W. Edward Deming mengajarkan salah satu penekanan dalam TQM yaitu kualitas kepada para ilmuwan, insinyur, dan eksekutif perusahaan Jepang sejak tahun 1980-an. TQM mulai populer di dunia bisnis. Langkah awal yang dilakukan oleh Deming adalah dengan mengembangkan model kontrol statistik Walter yang sekarang disebut dengan Statistical Process Control atau SPC. Perjalanan selanjutnya, Deming mengunjungi Jepang untuk melakukan sensus Jepang pasca perang. Perjalanan Deming tersebut terjadi pada tahun 1940. Dari kondisi sulit ini membuat Deming merasa empati dan memberikan solusi kepada Jepang. Deming menganjurkan untuk para pelaku industri Jepang untuk memiliki pemahaman tentang produk berkualitas. Joseph Juran dan pakar Amerika berkunjung ke Jepang dalam waktu yang sama di saat Deming mencoba membuka pola pikir pelaku industri Jepang. Kemudian Jepang mengombinasikan atas ide dari Deming dan Juran yang mereka sebut dengan Total Quality Control. Mereka mampu melakukan perubahan yang berarti dalam mutu, dimulai dari pabrik, diikuti oleh industri jasa dan bank. Selain terdapat perubahan yang baik terhadap mutu, Jepang juga mampu menjadi singa pasar dunia. Yang kedua adalah konsep TQM. TQM merupakan sebuah konsep yang berupaya untuk melaksanakan proses manajemen organisasi yang berkualitas, sehingga produk yang akan dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Semua komponen dalam organisasi dapat menerapkan 4 konsep dalam program manajemen TQM meliputi quality, bosan pelanggan, perbaikan secara terus-menerus, dan menyeluruh setiap komponen organisasi. Pada dasarnya, konsep Total Quality Management mengandung 3 unsur, yaitu strategi nilai pelanggan. Nilai pelanggan adalah manfaat yang dapat diperoleh pelanggan atas penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan dan pengorbanan pelanggan untuk memperolehnya. Yang kedua adalah sistem organisasional. Sistem organisasi berfokus pada penyediaan nilai bagus pelanggan. Sistem ini menyangkut tenaga kerja, material, mesin atau teknologi, proses, metode, operasi dan pelaksanaan kerja, aliran proses kerja, arus informasi, dan pembuatan keputusan. Yang ketiga, perbaikan kualitas berkelanjutan. Perbaikan kualitas diperlukan untuk menghadapi lingkungan eksternal yang selalu diubah, terutama perubahan selera pelanggan. Konsep ini menuntut adanya komitmen untuk melakukan pengujian kualitas produk secara kontinu. Manfaat TQM. Manfaat utama penerapan TQM pada sektor publik adalah perbaikan pelayanan, pengurangan biaya, dan kepuasan pelanggan. Perbaikan progresif dalam sistem manajemen dan kualitas pelayanan menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan. Sebagai tambahan, manfaat lainnya bisa dilihat adalah peningkatan keahlian, semangat dan rasa percaya diri di kalangan staf pelayanan publik, perbaikan hubungan antar pemerintah dan masyarakatnya, peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintah, serta peningkatan produktivitas dan efisiensi pelayanan publik. Ada beberapa manfaat dalam penerapan Total Quality Management. Yang pertama adalah bagi perusahaan atau organisasi, yaitu proses desain produk menjadi lebih efektif.
Penyimpangan yang dapat dihindari pada proses produksi mengakibatkan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar. Hubungan jangka panjang dengan pelanggan akan berpengaruh positif bagi kinerja organisasi. Sikap pekerja yang baik akan menimbulkan partisipasi dan komitmen pekerja pada kualitas, rasa bangga pekerja sehingga akan bekerja secara optimal, perasaan tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja organisasi. Manfaat selanjutnya adalah bagi institusi. Yang pertama, terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan. Yang kedua, staf lebih termotivasi. Yang ketiga, produktivitas meningkat. Yang keempat, biaya turun. Yang kelima, produk cacat menjadi berkurang. Yang keenam, permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Selanjutnya, bagi staf organisasi, yaitu yang pertama, pemberdayaan. Yang kedua, lebih terlatih dan berkemampuan. Yang ketiga, lebih dihargai dan diakui. Manfaat yang terakhir adalah yang dirasakan oleh institusi di masa yang akan datang. Yang pertama, membuat institusi sebagai pemimpin atau leader dan bukan hanya sekedar pengikut. Yang kedua, membantu terciptanya teamwork. Yang ketiga, membuat institusi lebih sensitif terhadap kebutuhan pelanggan. Yang keempat, membuat institusi siap dan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan. Yang kelima, hubungan staf antara departemen. Prinsip dan unsur pokok THM. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan. Jadi semua usaha manajemen dalam THM diarahkan pada satu tujuan utama, yaitu terciptanya kepuasan pelanggan. Karena itu pelanggan harusnya merupakan prioritas yang utama bagi organisasi, dan karena kelangsungan hidup organisasi tergantung pada pelanggan sendiri. Yang kedua yaitu respect terhadap setiap orang, yaitu berupa karyawan merupakan sumber daya yang paling bernilai dalam sebuah organisasi. Karena itu setiap orang yang ada di dalam organisasi tersebut harus diperlakukan dengan baik dan sama rata dan diberikan untuk kesempatan secara adil agar terlihat partisipasinya dalam langkah pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu manajemen berdasarkan fakta. Jadi dalam pengambilan keputusan yang diulas harus berdasarkan pada fakta yang ada atau data, bukan berdasarkan pada feeling saja. Yang keempat yaitu perbaikan kesinambungan. Agar dapat sukses, setiap organisasi melakukan proses sistematis dalam melaksanakan perencanaan atau perbaikan secara kesinambungan yang terdiri dalam melakukan tindakan korektif dan juga hal yang diperoleh. Faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya THM. Yang pertama, delegasi kepemimpinan yang tidak baik. Dalam manajemen senior, inisiatif supaya perbaikan secara kualitas itu secara berkesinambungan sepatutnya dimulai dari pihak manajemen, di mana mereka harus terlibat langsung dalam pelaksanaannya. Yang kedua yaitu menggunakan pendekatan yang terbatas saja. Pendekatan yang terbatas itu tidak bisa memuat atau fleksibel untuk memenuhi tuntutan perkembangan dari organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu harapan yang terlalu berlebihan atau tidak realistis. Yang keempat, membutuhkan waktu yang lama untuk melatih, mendidik, dan membuat karyawan sadar akan pentingnya kualitas yang ada di dalam organisasi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, bila fisabil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.